Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak. Nah, kemarin pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas A dan B. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke C dan D. Oke, yang pertama, untuk yang pertama nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan syarat gx-nya juga harus besar sama dengan 0. Kita kasih contoh, nilai mutlak 3x kurang 1 sama dengan x tambah 1. Oke, dengan menggunakan konsep nilai mutlak, maka mutlak 3x kurang 1 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, 3x kurang 1 untuk x-nya besar sama setengah, sepertiga. Kemungkinan kedua yaitu negatif dalam kurung 3x kurang 1 untuk x-nya kecil sepertiga. Nah, syarat yang kedua yang perlu dipenuhi adalah gx-nya atau x tambah 1 ini harus besar sama dengan 0. Sehingga harus memenuhi, ini satunya dipindah ke kanan, harus memenuhi x besar sama min 1. Oke, dari kedua syarat ini kita lihat ada min 1 dan sepertiga. Maka kalau kita tulis dalam garis bilangan min 1, kemudian di yang satu lagi sepertiga. Kita perhatikan bahwa x besar dari min 1 berarti sebelah kanan. Ya, kedua, yang berikutnya x besar dari sepertiga, juga sebelah kanannya. Kemudian x kecil dari sepertiga. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa min 1 dan sepertiga membagi garis bilangan ini menjadi dua, yaitu di sebelah kanan sepertiga dan di sebelah kiri sepertiga yang dibatasi oleh min 1. Berarti yang pertama kita selesaikan di interval yang pertama antara min 1 dan sepertiga. Kita lihat ini adalah x besar dari min 1 bacanya. Maka kalau x-nya besar dari min 1, kemudian ini adalah x besar dari min 1. Kemudian yang satu lagi syaratnya adalah x kecil dari sepertiga. X kecil dari sepertiga, maka yang digunakan adalah yang pakai tanda negatif. Negatif dalam kurung 3x kurang 1, atau kalau diselesaikan jadinya min 3x tambah 1. Kita tulis lagi soalnya. Lalu kita ganti nilai mutlak ini dengan yang ini. Kita ganti dengan ini. Sehingga menjadi min 3x tambah 1 sama dengan x tambah 1. Variabel ini pindah ke kiri menjadi min 3x kurang x, dan yang satu ini pindah ke kanan menjadi 1 kurang 1. Atau jika disederhanakan menjadi min 4x sama dengan 0, atau x sama dengan 0. Kita perhatikan 0 ini apakah memenuhi syarat yang di atas. Ya, kita perhatikan ternyata 0 berada di antara min 1 dan sepertiga. Berarti penyelesaian ini memenuhi. Yang kedua, x-nya yang besar dari sepertiga atau sebelah kanan sepertiga. Kalau x-nya besar dari sepertiga, maka yang digunakan nilai mutlaknya adalah 3x kurang 1. Kita tulis lagi soalnya, lalu kita ganti dengan 3x kurang 1 sama dengan x tambah 1. X ini pindah ke kiri, 1 pindah ke sini, jadinya 3x kurang x sama dengan 1 tambah 1, atau 2x sama dengan 2. Nah,
Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga X-nya ketemu sama dengan 1. Nah, kita perhatikan lagi, apakah 1 ini besar dari sepertiga? Iya. Kalau iya berarti X sama dengan 1 memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 atau X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Bentuk yang terakhir yaitu nilai mutlak fungsi fx ditambah nilai mutlak fungsi gx sama dengan C. Syaratnya C-nya harus besar dari 0. Kita coba soal yang pertama. Kita gunakan konsep nilai mutlak 3x, nilai mutlak x tambah 3, ada dua kemungkinan. Yang pertama tetap x tambah 3 untuk x-nya besar dari min 3. Kemungkinan kedua pakai tanda negatif untuk x-nya kecil dari min 3. Begitu juga dengan 2x kurang 1, ada dua kemungkinan. Tetap 2x kurang 1, syaratnya untuk x besar dari setengah. Kemudian yang kedua pakai tanda negatif, syaratnya x-nya kecil dari setengah. Nah, kalau kita tulis dalam garis bilangan, ini min 3 dan setengah ini adalah min 3 duluan, kemudian baru di sini setengah. Kita perhatikan, yang pertama x besar dari min 3, berarti sebelah kanan. Lalu x kecil dari min 3, sebelah kiri. Selanjutnya x kecil besar dari setengah, sebelah kanannya. Dan yang terakhir x kecil dari setengah. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 interval yang terbentuk oleh bilangan min 3 dan setengah ya. Nah, dari sini kita jadikan pedoman untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama kita gunakan dulu x kecil dari min 3 yang sebelah sini, interval pertama. Karena x-nya kecil dari min 3, maka yang digunakan ya ada yang ini ya. Kita ganti. Kemudian kalau x-nya kecil dari min 3, otomatis juga kecil dari setengah. Maka yang nilai mutlak 2x kurang 1 kita ganti dengan negatif 2x kurang 1 sama dengan 8. Lalu masing-masing kita selesaikan, min kali x, min kali 3, min 3, min kali 2x, min 2x, min kali min positif 8. Maka kalau diselesaikan, min x dengan min 2x adalah min 3x. Min 3 ditambah 1, min 2 sama dengan 8. Sehingga kalau min 2 nya dipindahkan ke kanan, maka 8 tambah 2 adalah 10. Jadi ketemulah x nya 10 dibagi min 3, atau sama dengan min 3 seper 3. Nah, kita cocokkan apakah sudah memenuhi syarat bahwa dia kecil dari min 3. Ya, kecil dari min 3. Jadi x sama dengan min 3 per 3 sepertiga memenuhi sebagai penyelesaian. Yang kedua, interval yang kedua yaitu antara min 3 sampai setengah. Perhatikan bahwa x nya besar dari min 3. Kalau besar dari min 3 berarti yang digunakan ini. Kemudian x kecil dari setengah, berarti yang digunakan adalah yang negatif 2x kurang 1. Oke, kita ganti masing-masing sesuai syaratnya tadi. Yang ini tetap x tambah 3, yang ini negatif. Kemudian yang negatif kita kalikan dengan 2x, berarti min 2x negatif.
Negatif kali min 1, positif 1, sama dengan 8. Maka X dikurang 2X, temunya min X. 3 ditambah 1, 4. Sehingga kalau diselesaikan, min X sama dengan 8 dikurang 4. 4 ini pindah ke kanan, ketemulah min X sama dengan 4, atau X nya sama dengan min 4. Kita perhatikan apakah X sama dengan min 4 ini memenuhi interval ini. Nah, ternyata tidak, di luar interval. Berarti X sama dengan min 4 tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Kita lanjutkan yang kedua, X besar dari setengah. Untuk X besar dari setengah, maka nilai mutlak ini yang kita gunakan adalah ini, tetap 2X kurang 1. Kemudian yang satu lagi untuk X tambah 3, otomatis dia besar dari min setengah ya, maka ya kita gunakan yang ini, X tambah 3. Nah, ini dia, yang positifnya kita ganti. Berarti X tambah 2X, 3X, 3 ditambah dikurang 1, 2, sama dengan 8. Jadi 3X sama dengan 8 dikurang 2. Kita pindahkan 2 ke kanan, maka akhirnya 3X sama dengan 6, atau X sama dengan 6 dibagi 3. Kita cek apakah 2 ini memenuhi besar dari setengah. Ya, maka X sama dengan memenuhi jadi penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 10/3 atau X sama dengan 2. Kemudian yang B, kita lihat, kita perhatikan bahwa C nya min 12. Kita tahu syarat bisa diselesaikan adalah C nya besar dari 0, besar sama 0. Nah, ini sudah dipastikan tidak bisa diselesaikan. Nah, silakan Anda selesaikan dengan contoh tadi dan dikumpulkan di WA ya. Mas Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.